Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PTTA. Maaf. Halo sobat PTTA. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Sekarang kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim. Untuk hari ini, sekarang kita akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Sebelum memulai cerita kali ini, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Yang belum subscribe, silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, sobat PTDA, siapkan earphone-nya atau headset-nya agar suara merdu saya lebih jelas terdengar ketika membacakan ceritanya, dan siapkan posisi rebahan terbaiknya agar nyaman saat mendengarkan ataupun menonton video dari channel ini. Baik, kita mulai saja sobat PTDA. Kisah Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut alaihissalam meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi menuju negeri Sadum di dekat Laut Mati di Yordan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengizinkannya dan Nabi Lut alaihissalam pun pergi ke Sadum serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan penyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu, Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sadum untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tiada lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, Datangkanlah kepada kami ajab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka karena memang ia adalah orang asing. Maka Nabi Lut alaihissalam pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya, serta membantu kaumnya mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya,
masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah manusia, maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Tetapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah bernama Ishak alaihissalam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sadum untuk mengajab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahwa di sana terdapat Nabi Lut. Maka para malaikat pun menenangkannya dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan pergi menuju negeri Sadum. Hingga mereka sampai di rumah Nabi Lut alaihissalam dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut alaihissalam mengkhawatirkan keadaan mereka. Dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut alaihissalam. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihissalam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut alaihissalam dengan suara keras, meminta Nabi Lut alaihissalam mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut alaihissalam menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia berkata kepada mereka yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Quran Surat Al-Hijr ayat 68-69. Nabi Lut alaihissalam juga mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu Nabi Lut alaihissalam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka, dan akhirnya Nabi Lut alaihissalam merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Quran Surat Hud ayat 80. Saat itulah para tamu Nabi Lut alaihissalam memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut dan bahwa mereka bukan manusia tapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun agar tidak menimpa mereka. Di malam hari Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit. Lalu dibalikannya negeri itu. Bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.
yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 82 sampai 83. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Maka Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Kisah-kisah Nabi Lut dapat dilihat di beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84, Quran Surat Hud ayat 69 sampai 83, Quran Surat Al-Hijr ayat 51 sampai 77, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175, Quran Surat An-Naml ayat 54 sampai 58, Quran Surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 35, dan Quran Surat As-Saffat ayat 133 sampai 138, Quran Surat Az-Zariyat ayat 31 sampai 37, dan Quran Surat Al-Qamar ayat 33 sampai 40. Pelajaran dari kisah Nabi Lut ketika kaum LGBT, mungkin ya kalau yang sekarang itu kaum gay, lesbi dan sebagainya menjadi mayoritas. Isu gay, homoseksual dan lesbian kembali menyeruak. Hubungan yang dulu dianggap jijik dan kotor itu kini dipaksa dinilai normal dan manusiawi. Para pelaku berjuang agar hubungan mereka legal dalam pernikahan. Sungguh ini mengancam keberlangsungan manusia. Padahal tahun 1950 tidak ada satupun negara yang melegalkan dosa warisan kaum Nabi Lut ini. Namun dunia berubah begitu cepat. Amerika telah mensahkan pernikahan ini sejak tahun 2015 lalu. Kemudian tahun ini diikuti oleh belasan atau bahkan puluhan negara lainnya. Brazil lebih hebat lagi, mereka menjadi salah satu yang terdepan. Pernikahan gay telah disahkan sejak tahun 2011 di negeri Samba itu. Isu minoritas dan diskriminasi. Dalam kondisi minoritas, kaum gay memposisikan diri sebagai orang-orang yang dizolimi, berharap perhatian dan dihargai. Kata mereka, keluarga dan masyarakat telah memperlakukan mereka tidak adil. Datanglah pembelaan dari aktivis HAM, hak asasi manusia. Para aktivis kemanusiaan yang tidak mengenal fitrah manusia, mereka membela siapa saja kecuali umat Islam. Islam tetap konsisten, kebenaran tidak diukur oleh jumlah. Yang banyak bisa jadi benar, bisa pula berlaku jolim. Yang sedikit bisa jadi berpegang teguh dengan kebenaran dan belum tentu pula selalu benar. Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dosa warisan kaum Lut. Orang-orang pertama yang melakukan dosa homoseksual adalah kaum Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Di dalam ayat lain juga di dalam ayat lain dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 81. Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkisah kepada kita tentang Lut, maka aku tidak menyangka ada laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Tafsir Al-Quran Al-Ajhim. Jangankan Al-Walid bin Abdul Malik, Nabi Lut alaihissalam yang hidup di tengah kaum gay ini dan menyaksikan langsung perbuatan mereka pun merasa heran. Beliau mengatakan yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, apakah kalian patut mendatangi laki-laki? Quran Surat Al-Ankabut ayat 29.
Demikianlah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang soleh dan memiliki kehormatan. Ketika kaum gay menjadi mayoritas, jika kita perhatikan sejarah, sekelompok orang atau kaum akan terlihat watak aslinya ketika mereka memiliki power ataupun kekuasaan penuh, ataupun kendali penuh mungkin ya untuk zaman sekarang itu. Apakah mereka menggunakan kekuatan yang mereka punya untuk kebaikan ataukah untuk keburukan? Kita lihat orang-orang Yahudi mengemis kepada rakyat Palestina saat pertama kali datang ke sana. Mereka bentangkan spanduk di kapal-kapal yang membawa mereka berlabuh di tanah Kanaan. Berharap masyarakat Arab khususnya Palestina tidak mengecewakan mereka sebagaimana orang-orang Jerman telah melakukannya. Sekarang dunia pun habis cara menyembunyikan kekejaman mereka. Kita juga saksikan minoritas orang-orang Syiah di negeri ini. Mereka dizolimi sebagai minoritas. Bacalah apa yang dilakukan Daulah Fatimiyah Ubaidiyah. Lihatlah apa yang terjadi di Irak dan Suriah. Mereka menampakkan keasliannya. Cara yang sama dipakai oleh kaum gay, menjeriti joliman saat mereka sedikit. Saat mereka banyak, mereka menyiksa, mengancam, bahkan memperkosa kaum laki-laki. Al-Quran telah bercerita tentang mereka. Mereka usir orang-orang yang menentang mereka. Mereka sebut orang yang mengingatkan mereka sebagai orang-orang sok suci. Yang selanjutnya mungkin melakukan ancaman. Saat minoritas mereka menuntut toleransi, namun saat mayoritas mereka mengancam orang-orang yang berbeda dengan mereka. Terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, mereka menjawab, "Hai Lut, sungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Quran Surat As-Su'ara ayat 167. Melakukan pengusiran yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Di dalam ayat lain yang artinya, maka tidak lain menjawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." Quran Surat An-Naml ayat 56. Jadi lagu lama para pembela kebatilan adalah menuduh orang-orang baik dengan sok suci. Yang selanjutnya mencoba memperkosa tamu-tamu Nabi Lut. Setelah mereka mengetahui di rumah Nabi Lut alaihissalam ada beberapa orang laki-laki tampan, mereka bersegera datang ke sana, bahkan mendobrak pintu rumah untuk menjumpai para tamu dan mendapatkan apa yang diinginkan. Yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seseorang yang berakal?" Quran Surat Hud ayat 78. Dalam ayat lain yang artinya, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surat Al-Qamar ayat 37. Saya yakin laki-laki pembela LGBT pun tidak mau diperkosa oleh kaum gay. Baik, penutup untuk kisah kali ini tentang kisah Nabi Lut, kaum gay, LGBT, dan lain sebagainya. Di antara kebohongan para pembela kebatilan adalah tuntutan kesetaraan, penghargaan, dan toleransi. Padahal mereka lah orang-orang yang tidak mentoleransi orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Contoh sederhananya, ketika Anda mengkampanyekan anti LGBT di sosial media seperti Facebook dan sosial media lainnya, maka pendapat Anda tidak akan diterima. Anda akan diblokir atau dengan kata lain diusir dari komunitas sosial media. Perilaku kaum Nabi Lut tidak layak mendapat dukungan yang terbaik untuk mereka adalah dorongan agar mereka sembuh dan mau mengkonsultasikan penyimpangan mereka ke psikiater atau pihak-pihak yang berkompetensi lainnya. Kisah-kisah dari Nabi Lut alaihissalam serta kaumnya dan semuanya kisah yang terdapat pada hari ini
Sumbernya dari Al-Kamis Muhammad bin Usman 2010. Pabi hudahum iktadi kuwait dar al-ilaf li an-nasr wa at-tauzi Al-Kasir Ibnu Tasir Al-Quran Al-Ajim. Oke, sobat PTDA, thank you sudah mampir dan menonton videonya sampai habis, mendengarkan cerita muslim untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar menjadi motivasi untuk kami agar terus membuat konten ataupun video-video yang bermanfaat lainnya. Dan juga silakan memberikan saran, masukan di kolom komentar dengan bahasa yang baik, dengan kalimat ataupun kata-kata yang baik. Insya Allah kami balas satu persatu dan kami akan menampung setiap kritik ataupun saran yang membangun untuk channel kami. Mungkin kali ini itu saja sobat PTDA. Terima kasih yang sudah menonton. Kalian sehat selalu di sana, sukses selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.